Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Yang pertama adalah pengertian akad kafalah. Kafalah menurut bahasa berarti menanggung. Menurut istilah, kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Selanjutnya adalah landasan hukum akad kafalah. 1. Al-Quran. Penjelasan akad kafalah atau jaminan di dalam Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 72. Yang kedua, Al-Hadis. Transaksi kafalah atau penjaminan telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang ketiga adalah ijma ulama. Mengenai kafalah, para ulama berijma memperbolehkannya. Orang-orang Islam pada masa nubuwah mempraktikkan hal ini. Bahkan saat itu tanpa adanya teguran dari seseorang ulama pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya atau beban berat yang harus dihilangkan. Selanjutnya adalah rukun akad kafalah. 1. Sigat kafalah atau ijab kabul. Sigat atau ijab kabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, maf'ul bihi atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Yang ketiga adalah kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Yang keempat adalah makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Yang kelima adalah makfulahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makfulahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Yang selanjutnya adalah syarat akad kafalah. 1. Tindak hukum syariah yang disepakati. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Yang kedua adalah harus sama ridho dan ada pilihan. Maksudnya, perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut. Atau dengan kata lain, isi perjanjian tersebut adalah kehendak para pihak. Yang ketiga adalah harus jelas dan gamblang. Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara pihak
tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad kafalah. 1. Kafalah bin nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri atau personal guaranti. 2. Kafalah bil ma'al merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bitaslim. Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.